Tuhan, pada hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati bagaimana Yesus sudah mati untuk kita. Dan pada hari Minggunya juga kita sudah memperingati bahwa Yesus yang mati itu, yang sudah kita peringati itu, bangkit dari antara orang mati. Jadi perlu kita ketahui, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari Yesus di bumi ini, ya, 40 hari Yesus di bumi ini sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Tidak langsung dia naik ke surga, ya, tidak langsung dia naik ke surga, tetapi 40 hari Yesus berada di bumi ini untuk mendemonstrasikan atau memperlihatkan kepada murid-muridnya atau kepada dunia ini bahwa dia benar-benar hidup, benar-benar hidup. Oleh sebab itu, Yesus yang sudah kita peringati pada hari Jumat yang lalu dan bahkan sampai hari Minggu, hari kebangkitannya, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi jelas berkata bahwa dia 40 hari berada di bumi ini, ya, berada di bumi ini untuk mendemonstrasikan atau memperlihatkan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh dunia ini bahwa dia, Yesus itu hidup, bangkit dari antara orang mati. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada 4 alasan Yesus tinggal 40 hari di bumi ini sebelum dia naik ke surga. Dia bekerja, bukan berdiam diri. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, yang sudah kita peringati hari Minggu yang lalu, dia tidak berdiam diri. Dia tidak bekerja. Dia bekerja, bahkan memperlihatkan, ya, kepada murid-muridnya, kepada pengikut Kristus, bahkan ke dunia ini, bahwa dia itu adalah hidup. Oleh sebab itu, ada 4 alasan yang saya buat di sini. Kenapa Yesus itu tinggal 40 hari di bumi sebelum dia naik ke surga? Yang pertama, bahwa Yesus akan membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Saya ulangi, alasan Yesus tinggal di dunia ini 40 hari memperlihatkan atau menyatakan bahwa dia, Yesus itu sebelum dia naik ke surga, dia sudah hidup dan akan memperhatikan dan akan memperlihatkan bahwa dia benar-benar hidup, tidak berbohong, tidak hanya hayalan, tetapi nyata bahwa Yesus itu yang mati itu bangkit dari antara orang mati, dan sebelum dia naik ke surga, dia tinggal 40 hari untuk menyatakan bahwa benar-benar dia, Yesus itu hidup, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 5, 15 ayat 6 sampai 7. Bagi siapa yang mendapatkannya supaya dibacakan. Bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian itu. Dia memperlihatkan, dia mendemonstrasikan bahwa firman Tuhan itu hidup, ya dan amin. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 6 sampai 7. Bagi yang mendapatkannya supaya dibacakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri pada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Inilah kata firman Tuhan.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul-rasul. Yesus itu bangkit dari antara orang mati untuk memperlihatkan bahwa dia benar-benar sudah hidup, seperti yang dikatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 6 sampai 7 ini, ya. Ayat 6 sampai 7 ini dia memperlihatkan dirinya ke dunia ini. Katanya tadi di ayat 7 dia menampakkan kepada beberapa ribu orang bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati, benar-benar bahwa dia hidup. Bahkan kepada murid-muridnya pun dia menyatakannya, dia menunjukkan dirinya bahwa dia benar-benar bangkit dan benar-benar hidup 100%. Yang kedua, yaitu 4 alasan Yesus tinggal 40 hari di bumi, yaitu mengingatkan murid-muridnya tentang misi yang akan mereka kerjakan. Ya, Lukas 24 ayat 27. Ya. Alasan Yesus tinggal 40 hari di bumi ini sebelum dia naik ke surga, mengingatkan murid-muridnya tentang misi yang akan mereka kerjakan. Lukas pasal 24 ayat 27. Bagi yang mendapatkannya supaya dibacakan. Lukas pasal 24 ayat 27, kami persilakan. Demikian firman Tuhan. Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan sampai kitab nabi-nabi. Kenapa Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk melakukan sesuatu misi? Karena sebelum dunia pun dibentuk, Yesus sudah ada. Yesus sudah ada. Kenapa Yesus mengingatkan yang para murid-muridnya itu? Karena banyak ajaran-ajaran yang sesat akan terjadi. Banyak timbul, yaitu pengajaran-pengajaran yang tidak membangun. Sehingga Yesus mengingatkan murid-muridnya itu supaya mereka mengingat misi mereka, sebagaimana sewaktu Yesus bersama-sama dengan mereka di bumi dapat melakukan, dapat mengerjakan misi itu, bahwa benar-benar Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah yang telah memberikan keselamatan. Yesus itu benar-benar sudah mati, tetapi dia bangkit dan naik ke surga. Itulah tujuan Yesus. Sesudah dia naik ke surga, dia 40 hari di bumi ini mengingatkan para murid-muridnya supaya murid-muridnya ini jangan tersesat, supaya murid-muridnya ini jangan terpengaruh akan ajaran-ajaran sesat. Ya. Karena banyak ajaran-ajaran sesat akan timbul dan akan nampak, ya, tidak sesuai lagi dengan pengajaran-pengajaran apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, sesudah dia bangkit, supaya murid-muridnya ini mengingat misi-misi yang sudah diajarkan Yesus sewaktu mereka masih berada bersama-sama dengan Yesus di bumi ini. Itulah alasan yang kedua, Yesus sebelum dia naik ke surga. Yang ketiga itu mengerjakan 3 unsur utama yang terpenting, bukan hanya yang penting, tetapi yang terpenting, atau kata lain yang sangat-sangat istimewa, yaitu dalam pelayanan para murid. Yang terpenting dalam pelayanan para murid-murid yaitu komunitas, kepemimpinan, dan perjamuan kudus. Ini harus ini diajarkan. Ketiga hal ini adalah hal yang sangat terpenting dan yang sangat istimewa.
ajarkan ini kepada semua orang. Itulah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia belum naik ke surga, tetapi dia berdiam di dalam bumi ini selama 40 hari untuk melakukan segala hal-hal yang sudah dilakukan sewaktu Yesus masih ada bersama-sama dengan muridnya. Yang ketiga, alasan Yesus tadi mengerjakan 3 unsur utama, yaitu yang terpenting di dalam pelayanan kepada murid-muridnya, komunitas yang pertama, dan kepemimpinan dan perjamuan kudus. Ini harus dilakukan. Kalau sudah Yesus naik ke surga, murid-muridnya jangan lupa untuk melakukan ketiga hal ini, karena ini adalah terpenting yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya atau pengikut Kristus. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 27 dan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 35, kita masing-masing nanti baca di rumah karena banyak ayatnya, memakan waktu kita. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyadarkan para murid-muridnya bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Kalau kita kembali ingat salah satu murid Yesus yang bernama Petrus, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia kembali kepada pekerjaannya yang semula atau yang pertama. Apa itu? Pergi ke danau untuk memancing ikan atau menangkap ikan. Kembali. Petrus tidak berpikir Yesus sudah bangkit ke surga. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bagaimana selanjutnya? Tidak ada terpikir daripada Petrus, walaupun dia seorang rasul. Petrus berpikir bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, sudah selesai. Pekerjaan Yesus tidak ada lagi. Atau kata lain, dia lupa apa yang sudah diajarkan selama mereka bersama-sama dengan Yesus sebelum dia mati. Dia kembali, dia mengajak kawan-kawannya, ayo kita kembali kerja ke semula, mari kita sama-sama menangkap ikan. Dan apalah teman-temannya respon mereka, ayo kita sama-sama. Kata firman Tuhan yang alasan yang keempat ini, sebelum Yesus naik ke surga, masih dia ada berada di bumi ini. Kata firman Tuhan mengatakan atau menyadarkan murid-muridnya bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Walaupun sudah murid, saudaraku, kita kembali ingat lagi pada murid wanita misioner. Yesus sudah berkata, saya akan bangkit hari yang ketiga, tetapi mereka masih pergi ke kuburan untuk melihat mayat Yesus. Bahkan sewaktu Yesus menampakkan dirinya kepada salah satu muridnya yang bernama Maria Magdalena, bahwa Yesus sudah berdiri di hadapannya, dia masih berpikir bahwa itu adalah penunggu taman. Dia belum tahu apa-apa. Dia lupa apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Hai pengikutku, hai murid-muridku. Tetapi mereka lupa. Buktinya di mana mereka lupa? Mereka masih pergi ke kuburan. Bahkan Yesus sendiri sudah menampakkan dirinya kepada seorang wanita misioner yang bernama Maria Magdalena. Dia masih berpikir bahwa itu adalah penunggu taman. Dia masih berpikir bahwa dia itu adalah penunggu taman. Inilah alasan daripada Yesus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia masih berada di bumi ini 40 hari. Yang terakhir
keempat alasan Yesus semangat yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia sesudah bangkit dari antara orang mati? Ini alasan dia. Ya, ini alasan Yesus bahwa benar-benar bahwa firman Tuhan itu hidup, ya dan amin. Mari kita lihat di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 9. Kalau boleh dibaca, kita baca ini karena agak panjang. Di sana ditunjukkan, di sana diberitahukan bagaimana Yesus melakukan segala mujizat-mujizat, memberitakan Injil-Injil baik dalam penjara maupun di mana-mana. Dia memberitakan bahwa dia itu adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit dan hidup dan nyata apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita pengikut Kristus yang sudah tahu firman Tuhan. Karena banyak di sana walaupun dia sebagai pengikut Kristus, tetapi dia ragu-ragu akan kuasa Tuhan, dia ragu-ragu akan mujizat Tuhan, dia ragu-ragu akan keselamatannya. Kenapa saya katakan banyak orang yang percaya masih meragukan, yaitu mujizat, meragukan yaitu bagaimana pertolongan Tuhan, meragukan bagaimana selanjutnya kehidupannya. Buktinya banyak orang yang frustasi, banyak orang yang bunuh diri. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang sesungguhnya, apa yang diperkatakan di dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Dan pada hari ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kita, kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, mari kita semakin merindukan hadirat Tuhan. Mari kita semakin merindukan, yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita jangan terombang-ambing lagi, supaya kita jangan ragu-ragu lagi segala apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan memang sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan sangat mengasihi orang-orang pengikut Dia, sehingga Dia walaupun sudah bangkit dari antara orang mati, Dia masih menyatakan, menunjukkan dirinya walaupun murid-muridnya tidak boleh mencapai Dia, karena Yesus jelas berkata di ayat lain bahwa Dia belum naik ke surga. Jangan engkau menyentuh saya atau mencapai saya. Tetapi Yesus masih peduli, Yesus masih memperhatikan, Yesus masih memberikan kesempatan mengajari mereka. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi mereka, mencintai mereka, supaya mereka jangan tersesat, supaya mereka jangan terombang-ambing, supaya mereka jangan ragu, supaya mereka selamat. Demikian juga kita yang ada pada hari ini. Tuhan masih mengasihi kita, katakan amin. Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih peduli bagi kita. Sekarang bagaimana respon kita? Apakah kita menghargai yaitu kesempatan yang Tuhan telah berikan itu kepada kita? Apakah kita masih menghargai kesempatan itu? Banyak sesudah terjadi virus corona ini, ya saya baca itu baik lewat Facebook, baik lewat WA, katanya terima kasihlah corona. Karena kedatanganlah corona, makanya banyak orang yang sudah berdiam diri di rumah untuk bersama-sama dengan keluarganya, untuk lebih mengutamakan keluarganya, untuk menjaga kesehatannya dan lain sebagainya. Berterima kasih kepada virus corona.
tidak ada arah kemana hidup. Makanya ini mungkin ini adalah satu ketiban hati dia karena melihat keadaan pada saat. Terima kasihlah virus corona sudah datang kamu di dunia ini. Karena kedatanganmu makanya banyak perubahan-perubahan. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam menjaga kesehatan katanya. Saya senyum-senyum saja membacanya. Tapi bukan mengaminkan yang hanya senyum-senyum saja. Hanya senyum-senyum saja. Membuat hati kita lucu. Tetapi perlu juga kita renungkan. Kenapa? Kenapa hari ini baru terjadi banyak orang yang menjaga kesehatannya lebih hati-hati lagi, berkumpul dengan keluarga dengan hati-hati lagi, tidak pergi lagi ke kafe-kafe, tidak pergi lagi ke sana kemari, meninggalkan suami istri, tidak percaya lagi, tidak mencintai anaknya lagi, istrinya lagi dan lain sebagainya. Tetapi sesudah terjadi, saya rasa kalau tidak salah 24 jam selalu ketemu dengan keluarga. Ketemu dengan keluarga. Walaupun pergi sebentar kerja, 5 menit kerja, 20 menit kepada keluarga. Oleh sebab itu, pada hari ini kita telah mendengarkan bagaimana alasan Yesus sebelum dia naik ke surga, sesudah dia bangkit dari antara orang mati, begitu besarnya kepeduliannya kepada para murid-muridnya, bahkan kepada ciptaannya. Dia bekerjanya selama 40 hari, menyatakan bahwa dia benar-benar hidup. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya dan amin. Supaya ciptaannya itu mempergunakan waktu ini, supaya ciptaannya ini menyadarkan hidupnya adalah kepada Tuhan. Ya. 40 hari Yesus berada di bumi sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya kepada murid-muridnya, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Tetapi dunia mengecewakan. Dunia mengecewakan, tetapi tidak sih. Saya percaya bahwa kita ini tidak mengecewakan Tuhan. Amin. Tidak mengecewakan. Dan sudah terbukti walaupun keadaan saat ini yang kita hadapi, kita tetap masih memberikan kesempatan Tuhan beribadah. Ini bukti dari setiap orang-orang yang menghargai bagaimana firman Tuhan itu yang sebenarnya. Bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Yesus yang begitu besar kasihnya bagi kita, bagi umat ciptaannya, dia telah mati dan bahkan telah hidup, tetapi dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia berdiam di dalam bumi ini selama 40 hari, memberikan kesempatan untuk melakukan, untuk memberitakan, untuk menunjukkan dirinya bahwa benar-benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Oleh sebab itu kita yang hadir ini, jangan lagi kita meragukan kasih Tuhan. Amin. Jangan lagi kita meragukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau dikatakan lakukan ini, kita lakukan. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya dan amin. Seperti di ayat firman Tuhan yang lain berkata, rancanganku tidak pernah rancangan kecelakaan bagimu, tetapi rancangan damai sejahtera. Apa kata Tuhan lakukan? Jangan berpikir kita bagaimana itu saya lakukan, keadaan saya seperti ini, keadaanku aja tidak bisa mendukung dan lain sebagainya. Kalau sudah Tuhan berkata, kita harus melakukannya. Itulah seorang murid pengikut Kristus membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin.
Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati oleh firman Tuhan, ini satu kesaksian dari pribadi saya sendiri, yang sesungguhnya kalau dengan keadaan kondisi saya tidak bisa membawa firman Tuhan pada hari ini. Tapi karena saya percaya Tuhan memampukan saya, menguatkan saya, diberikan Tuhan waktu 2 hari sama saya untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, apa yang saya akan khotbahkan kepada umat Tuhan. Kenapa saya katakan kondisi saya tidak mendukung? Entah kenapa mulai awal-awal bulan April ini saya sangat terganggu istirahat. Bukan terganggu saya istirahat merenungkan bahwa kepada jemaat kita. Bukan saya terganggu merenungkan bagaimana virus corona ini. Tapi anak kita disemakai roh istirahat. Selama dia beberapa hari ini, minggu ini, di mana saatnya saya mau istirahat, disitulah dia cengeng. Cengengnya bukan hanya cengeng begitu saja, tetapi menimbulkan hati. Kenapa saya katakan menimbulkan hati? Yang dipanggil bapaknya. Tutupnya mata. Bapak. Jangan. Bagaimana bisa saya tidur? Bagaimana bisa saya istirahat? Karena bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Dia sebentar, lanjut lagi. Dia sebentar, lanjut lagi. Bukan hanya malam saja. Istirahat saya siang tidak bisa juga. Bapak. Walaupun saya katakan, siapa yang akhirnya saudaraku, saya tidak bisa tidur, malam pun, pagi pun, siang pun tidak bisa saya tidur. Bersyukur saya kalau bisa tidur aku, kan bisa tidur. Makanya saya katakan kepada anak yang pagi, tolong tidur. Aku minta anak, aku akan jawab. Bisa. Akhirnya anak-anak ini saya tidak tahu di mana dari bawah dan di luar untuk tidak menjauh. Kalau dikatakan air tidak mempunyai keserah, air bergerak